Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Ayo sama-sama belajar akan firman Tuhan, supaya kehidupan kita semakin bertumbuh, kerohanian kita tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini saya ingin membagikan di Amsal 6 ayat 9-11 dikatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Sebelumnya kita berdoa dulu saudara, supaya Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan hikmat bagi yang membawakan maupun yang mendengarkan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman yang akan kami dengar ini Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kami, tanah yang baik, sehingga dapat membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan ini, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi kekasih Tuhan. Kemalasan sangat berbahaya. Kita semua butuh waktu istirahat, tetapi kita tidak boleh berkelebihan. Siapapun yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemalasan, pada akhirnya tidak melakukan apa-apa yang dia lakukan. Pekerjaan tidak selesai, dan akhirnya si pemalas mengalami masalah. Kita sering tergoda dan mengabaikan tanggung jawab, tergantung pada orang lain ketika kita tidak mampu bekerja. Ini mungkin terdengar cerdas pada awalnya, tetapi kemudian membawa kemiskinan dan banyak kesulitan. Ya, selalu lebih baik untuk beristirahat, mengetahui bahwa pekerjaan yang diperlukan tidak dilakukan dengan baik karena malas. Seringkali kita ada pekerjaan yang harus kita lakukan, seringkali kita menunda-nunda, kita meremehkan, kita merasa gampang lah, besok saya kerjakan atau lusa besok saya dikerjakan karena waktunya masih lama, deadline-nya masih lama. Itu salah satu bentuk dari kemalasan saudara. Di Amsal tuh saudara, banyak sekali hal-hal tentang kemalasan saudara. Saya waktu baca di Amsal, saya heran. Mulai dari ayat 10, 12, 13, 19, banyak peringatan-peringatan yang saya lihat tentang kemalasan saudara. Di dalam Amsal 10 ayat 4. Tangan orang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, kita semua pasti ingin jadi kaya. Kaya bukan berarti selalu dengan finansial. Kaya finansial adalah salah satu yang kita inginkan. Namun ada banyak hal yang kita ingin miliki. Contoh, kita ingin kaya pengetahuan, kita ingin kaya akan kebajikan, kita ingin kaya tentang kebahagiaan, kita ingin kaya tentang kesehatan. Maka dari itu saudara, kalau kita ingin kaya dalam segala aspek kehidupan, kita harus terus mengelola diri kita, melatih diri kita supaya kita tidak malas. Contoh, bagaimana kita bisa memiliki tubuh yang sehat kalau kita
tidak mau berolahraga. Orang-orang berkata mager, malas gerak. Ya, bagaimana kita bisa tubuh ini bisa fit kalau kita makan sembarangan, kita malas-malas tiap hari, tidak melakukan aktivitas apapun? Bagaimana kita bisa eh, memiliki penghasilan yang baik kalau kita bermalas-malasan tiap hari dengan berbagai alasan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun profesi kita, baik itu kita sebagai mungkin pengusaha, atau kita sebagai guru, atau kita sebagai hamba Tuhan, apapun profesi kita tidak boleh malas. Kita harus berjuang, kita harus rajin dalam bekerja. Bagi pengusaha, ayo bangun yang pagi, jangan siang-siang. Kelola dengan baik. Masalah hasil itu nomor 2. Tetapi harus dengan yang rajin. Tiap hari dilakukan terus dengan baik, tentu dengan pimpinan Tuhan. Yang hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan juga tidak boleh malas, saudara. Banyaklah melatih diri, baca firman, lebih mengerti, berdoa, menyembah, sehingga hikmat-hikmat marifat daripada Tuhan ditambah-tambahkan. Ada teman yang sakit, jemaat yang sakit atau susah, jenguk. Terus lakukan pergerakan-pergerakan. Walaupun siapapun juga kita terus latih diri kita. Kita terus baca-baca buku pengetahuan, sehingga kita dalam kehidupan ini, kita itu tidak salah jalan, saudara. Buku adalah jendela informasi. Kalau kita kepingin banyak pengetahuan, kita harus banyak baca buku. Kita tidak boleh malas dalam segala hal. Maka dari itu, saudara, di 1 Tesalonika ya dikatakan dengan keras ya, ayat 10b, langsung saja ya, ada peringatan di sana. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Peringatan yang sangat-sangat keras, saudara. Rasul Paulus memperingatkan Tesalonika bahwa kita harus rajin-rajin bekerja. Kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Sampai sedemikian. Di ayat lain juga dikatakan, di Amsal dikatakan, Amsal 6 ya, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya atau pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini orang yang gak malas. Contoh orang yang gak malas. Dikasih contoh semut, saudara. Binatang yang paling kecil. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengatur, namun mereka dengan kerjasama yang baik mengumpulkan hasil panen di waktu panas, sehingga pada waktu tidak ada makanan, makan bekal yang disimpan itu masih bisa dinikmati untuk menyambung hidupnya. Demikian kita, saudara. Kita seringkali malas juga dalam hal sosmed sekarang, saudara. Kita selalu terbelenggu oleh media sosial. Kita duduk berjam-jam, kita balas chattingan, kita lihat Facebook, apalah, Instagram, Twitter, atau main game di HP, sehingga berjam-jam diem, tidak ada aktivitas yang cukup berarti.
Malam hari ini saudara, ayo sama-sama belajar supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang rajin dalam segala hal, disiplin dalam segala hal. Dalam pelayanan pun juga jangan malas, harus disiplin. Supaya apa? Supaya benar-benar janji Tuhan tergenapi buat kehidupan kita. Berkat itu bekerja sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi, walaupun kita berdoa mati-matian, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita malas. Berkat itu aslinya sudah di depan kita, tapi kita tidak bisa meraihnya karena kita tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga berkat itu tidak menjadi bagian buat kita. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini renungan singkat yang mungkin bisa mengingatkan kita semua, bagi yang mendengarkan maupun yang membawakan, supaya kita rajin, tidak malas dalam melakukan segala aktivitas kita semua, dalam segala aktivitas kita semua, dalam hal keduniawian maupun dalam hal kerohanian. Kita harus sama-sama seimbang, mengerjakan dengan rajin, dengan segenap hati, dan penuh dengan kedisiplinan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita mulai hari ini semakin semangat, semakin rajin. Biarkan berkat-berkat daripada Tuhan senantiasa dicurahkan, dilimpah-limpahkan buat kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bersinar. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.